Halo Ibu dosen dan teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami tentang manajemen agribisnis. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama saya Renali Manofe, yang kedua Niken Oil, dan yang ketiga Sarifah Aini. Materi kami mempunyai 5 pokok pembahasan. Pokok pembahasan yang pertama yaitu pengertian manajemen agribisnis, yang kedua manajer agribisnis, yang ketiga kekhususan manajemen agribisnis, yang keempat peranan agribisnis dalam pembangunan, yang kelima pembahasan kasus manajemen agribisnis. Baik, saya akan membawakan pokok pembahasan yang pertama, yaitu pengertian manajemen agribisnis. Manajemen agribisnis adalah suatu kegiatan dalam bidang pertanian yang menerapkan manajemen dengan melaksanakan fungsi-fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pengarahan, dan fungsi pengawasan, serta pengendalian dengan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan produk pertanian dan keuntungan yang maksimal. Manajemen agribisnis tidak hanya menjelaskan adanya fenomena agribisnis sebagai ilmu ekonomi pertanian, namun lebih menekankan bagaimana seharusnya agribisnis itu dilakukan. Yang berikutnya, manajer agribisnis. Manajer agribisnis adalah seseorang yang bertanggung jawab dalam sektor pertanian, mulai dari subsistem hulu, subsistem usaha tani, subsistem pengolahan, subsistem pemasaran, dan subsistem penyediaan jasa. Manajer bidang agribisnis harus memahami unsur biologis dan unsur kelembagaan lingkungan di sekeliling proses produksi. Hal ini berkaitan dengan kespesifikan produk pertanian, sehingga dia harus cepat melakukan perubahan sebagai akibat dari ketidakpastian yang dapat terjadi. Yang berikutnya, kekhususan manajemen agribisnis. Kekhususan manajemen agribisnis adalah yang pertama, keanekaragaman jenis bisnis yang sangat besar pada sektor agribisnis. Yang kedua, besarnya jumlah agribisnis secara kasar berjuta-juta bisnis yang berbeda. Yang ketiga, cara pembentukan agribisnis dasar di sekeliling pengusaha tani. Yang keempat, keanekaragaman yang tidak menentu dalam hal ukuran agribisnis. Yang kelima, agribisnis yang berukuran kecil harus bersaing di pasar yang relatif bebas dengan penjual yang berjumlah banyak dan pembeli yang lebih sedikit. Yang keenam, falsafah hidup tradisional yang dianut oleh para pekerja agribisnis cenderung membuat agribisnis lebih kolot dibanding bisnis lainnya. Yang ketujuh, kenyataan badan usaha agribisnis cenderung berorientasi pada masyarakat. Yang ke-8, agribisnis cenderung berorientasi pada masyarakat. Banyak diantaranya terdapat di kota kecil dan pedesaan. Yang berikut peranan agribisnis dalam pembangunan. Dalam perekonomian Indonesia, agribisnis mempunyai peranan yang sangat penting sehingga mempunyai nilai strategis. Hal ini disebabkan yang pertama karena mayoritas rumah tangga penduduk Indonesia yang mengusahakan agribisnis dan mayoritas angkatan kerja bekerja di bidang agribisnis. Yang kedua, agribisnis menyumbang pendapatan nasional terbesar. Yang ketiga, kandungan impor dalam usaha agribisnis rendah. Yang keempat, agribisnis sebagai salah satu sumber devisa karena sebagian besar devisa dari nol migas berasal dari agribisnis. Yang kelima, kegiatan agribisnis lebih bersifat ramah terhadap lingkungan. Yang keenam, agribisnis merupakan kegiatan usaha penghasilan makanan pokok dan kebutuhan lainnya. Yang ketujuh, mempunyai efek multiplier yang tinggi. Di samping itu, agribisnis merupakan tumpuan utama dalam pemulihan ekonomi dari krisis ekonomi. Yang terakhir, pembahasan kasus manajemen agribisnis. Selama terjadinya krisis ekonomi, penyerapan tenaga kerja secara nasional juga mengalami penurunan sebanyak 6,4 juta atau sekitar 2,13%. Namun sektor pertanian mampu menciptakan lapangan kerja baru sebanyak 4.032,350 orang. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian terbukti tangguh menghadapi gejolak ekonomi dan fleksibel dalam menyerapkan tenaga kerja, sehingga sesungguhnya dapat berfungsi sebagai basis dan landasan perekonomian nasional. Sekian dan terima kasih.